bersyukur kepada Tuhan ya. Sore hari kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bersama beribadah, memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita mulaikan ibadah kita yang baik sore hari ini. Yesus kami puja, dan kiranya sembah dan puji kami memenuhi tatamu Tuhan. Lingkupi kami dengan hadirat. Kami sembah
Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat sore hari ini ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bisa datang ke hadirat Tuhan, untuk kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebuah anugerah ya Bapa dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan sebelum kami masuk jauh lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Kau layakkan setiap kehidupan kami di hadapan-Mu Yesus. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa. Sucikan kami Tuhan, untuk kami bisa masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bersepakat pada saat malam sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau siap Tuhan untuk melawat setiap kami, karena kami percaya hanya Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Hanya Roh Kudus yang hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau jamah Tuhan setiap hati kami ya Bapa. Sentuh hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pemulihan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat yang hadir di tempat ini merasakan hadirat Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa merasakan sukacita surgawi ya Bapa. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Dengarkan suaranya? Seperti kecil. Oke, puji nama Tuhan. Boleh memberikan salam untuk temannya di kiri dan di kanan. Berikan senyum yang terbaik dan katakan gini. Bagaimana? Bisa? Harus dekat sama ini. Minimal 10 orang. Jadi dari yang depan sampai yang belakang bisa Halo, ini aja. Ya, puji nama Tuhan. Sudah menyalam, sudah memberikan sapaan Merry Christmas gitu ya. Ini 1 bulan penuh kita rayakan kelahiran Tuhan. Amin. Amin. Biar sukacita Natal, damai Natal kita rasakan bersama ya. Kita kenaikan pujian. Hai dunia gembiralah, joy to the world, the Lord has come. Every
Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur ya, kita punya juru selamat yang menjadi kekuatan kita, yang selalu ada dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, membuktikan kasih setiamu, dia benteng hidupku, tidak akan ragu-ragu. Sebab ku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidup. Lagi ngomong ya, Kau kekuatanku, Kau penopang hidupku, amin. Panci keselamatan, kasih-Mu dan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Ya, kita tidak gentar, kita tidak takut. Amin. Berjalan bersama, tak akan ku berpaling, denganmu menopang menjalani kehidupan, jalani kehidupan. Dia datang sebagai juru selamat kita. Dia datang sebagai penolong kita. Ya. Sekali dia datang, dia menampakkan wajahnya kepada Maria. Dia katakan, jangan takut. Kau kekuatanku,
memberikan kesempatan. Bapak Ibu Saudara ingin bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, mungkin ada? Ada? Ya. Kalau belum ada, kita berdiri lagi boleh? Kita baca ayat kita bersama-sama ya. Kita akan baca ayat kita sekali saja, tapi saya mau mendengar suara umat Tuhan yang sudah ditolong oleh Tuhan ya. Kalau suara yang sudah ditolong pasti bersemangat. Amin. Amin. 1, 2, 3. Amin. Kita mau bersama-sama tetap berjuang. Amin. Kita siapkan hati pikiran kita untuk kita terima firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang menegur, firman yang membuat kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Engkau yang selalu setia. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari masalah kami, dari beban kami. Kau oleh Maha Kuasa yang sanggup untuk menolong kami Tuhan. Haleluya. Dan naikkan pujian dari awal. Hanya Kau Tuhan penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
Haleluya, 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 Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Halakku, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Kau ya Tuhan, yang telah Kau limpahkan pada kami semua ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, hanya Engkau yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kuatkan kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Roh Kudus, bimbing kami ya Roh Kudus. Bila kami ada Roh-Mu ya Tuhan dalam hati kami ya Tuhan, kami sanggup untuk menghadapi segala masalah apapun juga ya Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu yang sanggup untuk mengatasi kami semua ya Tuhan. Engkau ialah penuntun kami ya Roh Kudus, bimbing kami ya Roh Kudus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik Jesus, Engkau baik Tuhan. Kami berterima kasih punya Engkau ya Tuhan. Engkau lah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau lah penegak hidup kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, hanya Roh-Mu ya Tuhan selalu mendampingi kami. Hanya Roh-Mu selalu menopang kehidupan kami ya Roh Kudus. Kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Roh. Kau memberi kekuatan kami ya Tuhan, supaya kami tidak undur dari Kau ya Tuhan. Setiap permasalahan, setiap salah kami boleh datang ya Tuhan, tapi kami punya Roh-Mu ya Tuhan, Roh yang mempunyai kekuatan untuk kami ya Tuhan. Kami sanggup untuk menghadapi semua ini ya Tuhan, bersama dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Jesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Memang kami tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, tapi kami mau belajar ya Tuhan. Bila ada Roh-Mu dalam hati kami, akan belajar jalan bersama dengan Roh-Mu ya Tuhan. Hanya Roh-Mu memberi kekuatan kami ya Tuhan. Cinta Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami manusia yang berdosa ya Tuhan, berdosa Jesus. Ampuni ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Tanggupkan kami ya Tuhan. Bukalah hati kami ya Tuhan. Buka hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan bisa kami lakukan ya Tuhan. Tegur kami Roh Kudus bila kami tidak sesuai dengan jalan-Mu ya Tuhan. Tegur kami. Hari ini bukan hari semakin baik ya Tuhan, tapi kami punya Roh-Mu, kami akan berjalan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sesuaikan kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan dan apa yang kami kehendaki akan sesuaikan dengan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan sesuai dengan apa yang ada dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Kami serahkan semua ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang diberkati dari pujian? Jujur tadi saya saat main musik, saya sering sekali siapapun yang pemimpin pujian, mesti ada pujian-pujian yang selalu mengena kepada saya. Kayak tadi lagu pertama medley-nya ada yang mengatakan, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku. Akal budi ku cinta Kau. Terus tadi pun di bridge-nya bagian yang kuasa-Mu terlebih besar, ku percaya Kau bekerja
mendatangkan kebaikan di hidupku. Setiap kita, ketika kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika setiap kita punya iman yang benar-benar kokoh, teguh di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, setiap kondisi kita, setiap musim kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ketika ada Tuhan dalam kehidupan kita, yang setia dalam kehidupan kita, Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tema kita di bulan ini, di Natal ini, memiliki tema apa? Hendaklah kamu kuat. Pertama kali saya mendengar Bapak Gembala, Pak, tema kita di tahun ini apa? Hendaklah kamu kuat. Saya sempat tersenyum ya. Saya sempat, kok hendaklah kamu kuat? Emang jemaat pada gak kuat semua? Dari tahun ke tahun temanya tentang akhir zaman, tahun-tahun tentang apa? Sesuatu yang kita perlu waspada. Loh, tahun ini kok hendaklah kamu kuat? Terus saya baca ayatnya. Loh, kok tentang perlengkapan senjata rohani? Loh, emang apa sih? Gitu loh. Saya sempat meremehkan. Tetapi ketika saya benar-benar pelajari ayat itu, ayat di dalam Efesus 6 ayat 10-11, wih, ternyata begitu dahsyat. Begitu pentingnya kita untuk perlu hendaklah kamu kuat. Ada tujuan yang baik buat kita. Mungkin kita saat ini lemah. Mungkin kita saat ini tidak bergairah di dalam pengiringan kita. Mungkin saat ini kita mulai lesu di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan punya tujuan. Kita perlu mengingat tema ini untuk menjadi modal kita melangkah di tahun 2023. Ada salah satu jemaat, kita berdiskusi, Han, tema di bulan ini kok begitu berat ya? Hendaknya kamu kuat. Ya tapi semoga lah setelah lewat di akhir tahun, biarlah kita gak melewati hendaklah kamu kuat lagi, gak menerima badai lagi. Tapi saya katakan gini, tema kita di tahun ini, hendaklah kamu kuat, tema Natal kita. Dan ini menjadi tema besar di tahun 2023. Bagaimana akan ada munculnya subtema-subtema, dan yang bagaimana caranya supaya kita tetap mampu bertahan. Bukan hanya kita muncul di dalam peperangan, keluar, bisa menghadapi, mengalahkan, dan kita mampu kuat. Tapi bagaimana dengan proses kita ke depan, bagaimana dengan kehidupan kita ke depan, kita mampu bertahan atau enggak? Kita di tahun 2023 kita nggak ketahui ya, apapun yang terjadi. Kalau kita boleh ingat-ingat di tahun 2019, kita nggak pernah kepikiran namanya pandemi, betul? Di tahun 2019, kita nggak pernah kepikiran akan ada namanya begitu dahsyatnya pandemi yang melanda kehidupan kita. Melanda kesehatan, melanda apa? Pekerjaan, melanda kerohanian, melanda apapun. Kita nggak ada yang ketahui tentang pandemi. Kita nggak ada yang tahu tentang pandemi. Dan kita tidak ada yang meminta tentang pandemi. Mungkin siapa yang minta? Tuhan kasih aku corona. Siapa yang minta? Nggak ada kan? Kita nggak ada. Kita nggak ada yang ketahui. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2019 pada waktu itu. Dan kita pun nggak ketahui apa yang akan terjadi di tahun 2023. Kita nggak ketahui. Tetapi begitu dahsyatnya tema kita, Natal kita ternyata itu menjadi tema besar selama tahun 2023. Wih, begitu dahsyat. Hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Coba katakan di sebelah-sebelah ini. Hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Ingat, 2023 kita nggak tahu. Hendaklah kamu tetap kuat. Amin. Ayo kita baca ayat kita. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Di sini saya nggak full ya. Oh nggak tahu full kayaknya. Oh ya full. Kita baca ya.
2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya katakan pertama ketika saya mendengar tema kita hendaklah kamu kuat, dan ayat ini yang saya dengar, ya saya langsung terpatok, loh ini kan ayat tentang perlengkapan senjata rohani, yang berbicara tentang berikat pinggangan kebenaran, yang berbicara tentang berkasutkan kerelaan, yang berbicara tentang perisai, yang berbicara tentang ketopong keselamatan. Saya enggak, sama sekali saya dengan istri saya sama sekali enggak terpatok dengan kata-kata tipu muslihat iblis. Tetapi ketika kita berdua, ayo kita coba baca ulang-ulang ayat ini, coba baca ulang-ulang ayat ini, saya menemukan ternyata iblis menggunakan tipu muslihat untuk mengalahkan setiap kita. Ternyata iblis menggunakan tipu muslihat untuk bisa membuat kita goyah. Jika kita perhatikan kata-katanya dari ayat ini, akhirnya hendaklah, ada sebuah kata hendaklah, ada sebuah kata perintah, ada sebuah kata perintah yang seharusnya untuk kita kerjakan atau kita lakukan atau kita miliki. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kita kuat. Hendaklah kita kuat. Berarti mungkin di dalam pengiringan kita di dalam Tuhan, mungkin ada orang-orang yang sudah mengiringi tetapi tiba-tiba lemah. Tetapi ayat ini mengingatkan, ayat ini memberi perintah seharusnya untuk kita miliki. Hendaklah kamu kuat. Kita nggak ketahui ya apa yang akan terjadi di 2023, kita nggak ada yang ketahui semua. Sempat di bulan 11 kemarin saya dengar, wih gempar-gemparnya di Surabaya, mulai lagi pandemi, mulai lagi banyak orang yang kena. Bahkan saya dengar ada anak jemaat yang kena masuk rumah sakit. Bahkan sepupunya Aini di Jakarta ada yang kena positif. Wih, ini apa mulai melanda lagi ya? Kita nggak ketahui apa yang terjadi. Mungkin saat ini kita merasa, oh aku udah aman. Oh terima kasih Tuhan, Kau telah tolong aku. Terima kasih Tuhan, aku telah bebas. Kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita nggak tahu. Apa yang terjadi dalam pekerjaan kita nggak ketahui. Apa yang terjadi dalam keluarga Alfa Omega kita nggak ketahui. Apa yang terjadi di dalam hubungan kita di dalam keluarga kita tidak ketahui apa yang akan terjadi. Tetapi ayat ini mengingatkan kembali kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam pengiringan iman kita di dalam Tuhan. Kuat di dalam hal apa? Kuat di dalam Tuhan. Kenapa kok kita harus kuat di dalam Tuhan? Ketika kita kuat di dalam Tuhan, itu merupakan kunci dari kehidupan. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang berdiri kokoh, iman yang berdiri teguh, sama kayak bangunan. Contohnya, bangunan ketika nggak ada namanya pondasi, ketika nggak ada sesuatu yang dicor, hanya sebatas, oh ya udah hanya triplek aja. Apa yang terjadi ketika badai, ketika gempa bumi, apa yang terjadi kira-kira? Roboh. Tetapi sebuah bangunan ketika punya pondasi, ketika dibangun dari banyaknya besi-besi dan dicor, dia akan kuat, kokoh, teguh. Sama halnya kayak ini sebuah tanaman ya, sebuah apa ini? Bunga buatan. Dia nggak punya sesuatu yang kokoh di bawahnya. Saya goyang-goyang pun goyang, saya akan pindah. Tapi coba pohon jati, siapa yang mampu memindahkan mungkin? Siapa yang mampu? Luki mampu pindahkan pohon jati? Kita nggak akan mampu memindahkan pohon jati karena apa? Dia punya akar yang tertanam kuat di dalam tanah. Kita pun harus punya pertumbuhan iman yang kuat di dalam Tuhan. Ayat ini mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, next. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan? Bagaimana caranya untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan? Menurut ayat ini,
Next. Ayat ini mengatakan apa? Ayat 10, coba kita sama-sama baca. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi saya baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di sini ada sebuah rumus supaya kita bisa kuat ternyata. Kalau kita hanya membacanya hanya sepintas, kita nggak akan menemukan ini. Tapi ketika saya menemukan ini dengan istri, ketika kita sama-sama terus berkali-kali baca, oh ternyata di sini ada rumusnya supaya kita bisa kuat. Kan di awalnya dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jika kita bandingkan di dalam terjemahan lain, next, bahasa Indonesia masa kini, ini juga dibawa oleh istri saya kemarin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Nah, sekali lagi, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari Tuhan, karena kalian bersatu dengan Tuhan. Saya ajak istri saya ke depan sebentar. Sini sayang, di sini. Sayang. Ini kita semua yang sudah menikah punya istri-istri yang menopang, amin. Istri-istri yang menguatkan. Ini istri saya sangat beruntung. Meskipun saya menjadi gemuk karena istri saya. Tapi saya bangga punya istri yang selalu menopang, istri yang menguatkan, istri yang mendukung. Saya berkali-kali hampir lemah di dalam pelayanan, tapi hanya istri saya yang menguatkan. Ayat ini mengatakan, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari Tuhan, karena kalian bersatu dengan Tuhan. Ada sebuah cara supaya kita bisa mendapat kuasa Tuhan, yaitu dengan apa? Kita bersatu. Kita bersatu. Kalau kita bisa ingat di dalam pernikahan, apa isinya? Apa istrinya? Lupa juga. Janji nikah. Janji nikah. Saya berjanji di dalam Tuhan apa? Baik suka, baik duka, baik sakit, baik sehat, baik kaya, baik miskin, apa ya? Akan selalu ada. Kita di dalam Tuhan. Ketika kita telah mengikat kita di dalam Tuhan, ketika kita mengikat hidup kita di dalam Tuhan, hati kita di dalam Tuhan, kita dimeteraikan di dalam Tuhan. Kenapa? Kemanapun kita melangkah, ada siapa? Tuhan. Kemanapun kita pergi, ada Tuhan. Kalau saya lepas, saya mau pergi, Tuhannya ditinggal. Ketika saya pegang, karena kalian bersatu dengan Tuhan, kemanapun, meskipun kita melewati sesuatu masalah yang gak enak, ini bisa membuat saya jatuh. Coba, kamu tahan aku ya, justru sampai jatuh loh. Coba ya, ketika saya jalan dan saya terpelencong hampir jatuh, ada yang menahan gak? Ada yang menahan. Siapa yang menahan? Tuhan. Istri Tuhan kita. Ketika kita jalan, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita melangkah, kita hampir jatuh. Tahan. Siapa yang menahan? Tuhan. Terima kasih sayang. Kita, ayat ini mengatakan, kita akan mendapat kuasa Tuhan di saat kita bersatu dengan Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana untuk bisa kuat di dalam Tuhan? Sadar diri. Saya paling suka tentang sadar diri. Kenapa? Karena kadang-kala kita lupa diri. Kadang-kala kita tidak ingat siapa kita di awalnya. Kadang-kala kita lupa siapa diri kita tanpa Tuhan. Firman tentang pernikahan bukan lagi dua, melainkan menjadi satu. Kita
punya kekuatan menurut kita kuat. Tuhan juga punya kekuatan. Beda kekuatan Tuhan dengan kekuatan kita beda. Tetapi yang kita harus ingat, ketika kita berkata, aku mau tinggal di dalam Tuhan, aku mau berserah penuh pada Tuhan, Tuhan sertai langkahku, berarti kita dengan Tuhan telah bersatu. Di saat kita mengatakan seperti itu, cuma kadangkala yang terjadi apa? Tuhan pimpin langkahku Tuhan, Tuhan aku berserah penuh kepadamu Tuhan. Tetapi kita nggak mau menggandeng Tuhan, kita nggak mau memegang tangan Tuhan, kita nggak mau mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Ayat ini mengatakan, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Kita dengan Tuhan ketika kita bersatu, berarti kita bawa kekuatan kita pada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau bersatu dengan Kau, itu merupakan gambaran, bayangan seperti gini, ilustrasi. Tuhan, ini kekuatanku Tuhan, aku serahkan kepadamu, memberikan kepada Tuhan. Saya dapat satu ayat. Tadi saya melihat satu jemaat ada gini. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca. Fit, coba next Fit. Next powerpointnya. Kita buka Yesaya 40 ayat 31. Saya dapat ayat ini dari jemaat, statusnya, dan saya terberkati sama. Next. Weni tolong bacakan Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kita harus ingat, bagaimana kekuatan kita itu ada batasnya. Bagaimana kekuatan kita yang kita miliki itu ada batasnya. Tetapi berbeda dengan kekuatan yang Tuhan miliki, tidak ada batasnya. Tadi pujian, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku, tak pernah terlambat. Kuasanya terlebih besar, berbeda dengan kekuatan kita yang ada batasnya. Dan kita perlu, ayo kita satukan, ikat hati kita, ikat hidup kita di dalam Tuhan. Selalu sadar diri, Tuhan aku emang punya kekuatan Tuhan, tapi aku ingin menaruh kekuatanku kepadamu Tuhan. Biarlah kuasamu yang bekerja atas kehidupanku. Next. Siapa yang pernah main game ini? Bubble shooter. Yang ketawa pasti pernah main. Saya tiba-tiba teringat game ini. Tadi saya sampai kemarin saya sampai sempet-sempetnya saya download game ini untuk tahu awal gimana sih, susah nggak ya? Oh ternyata nggak susah. Awal level pertama itu begitu mudah sekali, gampang sekali, bener ya Bu Ari? Gampang sekali. Tapi kalau udah posisi yang seperti ini, dikejar oleh dia turun-turun kan, itu begitu susah loh. Kita punya batasnya, bahkan berkali-kali kita game over, berkali-kali kita berusaha, tapi kita nggak mampu. Kekuatan kita di dalam menghadapi kehidupan ini, kadangkala ketika baru level 1, mudah sekali. Tetapi ketika ada batas level di mana kita nggak mampu, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ kuasa Tuhan terjadi, bisa memberi kita kemenangan menghadapi setiap masalah. Jangan pernah takut asal ada Tuhan.
Tolong. Jangan pernah takut. Selama ada Tuhan, kita akan tetap mampu menjadi orang yang kuat. Ayo, kita ikatkan hidup kita, ikatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Lalu, poin yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa kuat di dalam Tuhan? Yang kedua adalah inisiatif diri. Kita kembali ke ayat kita, Efesus 6 ayat 11. Kita baca sama-sama ya, Efesus pasal 6 ayat 11. Pasal 6 ayat 11. Dua, udah dapat semua? Yang sudah katakan amin. Oh, yang depan belum. Efesus 6 ayat 11. Saya tetap setia menunggu. Udah dapat? Efesus 6 ayat 11. Oh, ini udah ada. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Poin yang kedua berbicara tentang inisiatif diri. Jika kita baca dari ayat tadi yang kita baca, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jika kita perhatikan dari ayat ini, perlengkapan senjata Allah sudah tersedia atau enggak sebenarnya? Yang mengatakan sudah tersedia, katakan. Sekali lagi saya tanya, perlengkapan senjata Allah itu sudah tersedia atau enggak? Yang sudah, angkat tangan. Yang tidak, angkat tangan. Saya belajar dari Sela. Yang enggak jawab, yang sekali lagi, yang jawab iya, angkat tangan. Yang jawab tidak, angkat tangan. Yang jawab ragu-ragu, angkat tangan. Kan gak ada yang jawab. Jika kita perhatikan dari ayat ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya baca-baca ulang di bagian ini, ternyata perlengkapan senjata Allah itu sebenarnya sudah tersedia bagi setiap kita. Ayat 14 berbicara tentang apa? Berikat pinggang kebenaran, baju jira. Jadi tentang ikat pinggang, baju jira, berkasutkan kerelaan, perisai, ketopong, pedang. Semua itu Tuhan sudah sediakan. Sudah sediakan bagi anak-anaknya. Sudah sediakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Karena Tuhan tahu bagaimana, seberapa besar kemampuan kita. Dan Ia tahu bagaimana, sekali lagi, karena Ia tahu tentang kemampuan kita. Sebesar apa kemampuan kita? Tuhan tahu siapa lawan kita. Makanya Tuhan sudah sediakan perlengkapan senjata Allah. Cuma yaitu bagaimana inisiatif kita. Next, bagaimana inisiatif kita? Kita mau mengambil atau enggak perlengkapan itu. Ayat 6, pasal 6 ayat 11 selanjutnya mengatakan seperti apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan itu tahu kekuatan kita. Tuhan itu tahu siapa lawan kita. Tuhan sudah sediakan semuanya. Next. Nah, dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis tidak bermain tentang fisik, tetapi iblis bermain tentang pikiran atau intimidasi. Sekali lagi, iblis tidak bermain tentang fisik, tetapi iblis bermain tentang pikiran kita, intimidasi. Pikiran kita ini mudah lemah. Pikiran kita ini mudah sekali kalah. Dan Tuhan inginkan, ayo pakai perlengkapan senjata Allah. Bawa Tuhan masuk dalam pikiran kita. Bawa Tuhan masuk dalam hati kita. Bawa Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Bawa Tuhan masuk dalam kasut kita. Kemanapun kita melangkah bersama Tuhan. Bawa Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita supaya kita bisa kuat. Perlengkapan senjata Allah
Masukkan dalam kehidupan kita. Next, kita perlu punya inisiatif untuk memakai setiap perlengkapan senjata Allah. Anak Tuhan tahu punya Allah yang beserta, yang punya kuasa yang besar, tapi bisa goyah nggak? Bisa ragu nggak sama Tuhan? Bisa. Pikiran kita dibuat main sama Tuhan, sama si iblis, dikacau balaukan. Anak Tuhan tahu nggak punya Allah yang besar kasihnya? Tahu. Tapi kadang-kala ketika kita melakukan banyak kesalahan, mulai jauh dari Tuhan, kita kadang-kala di pikiran kita berbicara, percuma, mungkin Tuhan nggak mau mengampuni aku. Kadang-kala pikiran seperti itu bisa menyerang kita dan membuat kita gak kuat dalam Tuhan, membuat kita meninggalkan Tuhan. Anak Tuhan tahu nggak punya Allah yang mampu memberi kecukupan atau berkat? Tahu. Tapi ketika dalam masalah, apa yang dibuat main sama iblis? Pikiran kita, intimidasi kita. Semakin banyak tekanan, semakin goyah pikiran kita. Semakin lupa kalau kita punya Allah yang dahsyat. Anak Tuhan tahu nggak punya Allah yang sanggup memberi pertolongan? Tahu. Tapi kadang-kala apa yang membuat kita ragu? Iblis menyerang pikiran kita dengan intimidasi. Anak Tuhan tahu nggak punya Allah yang sanggup memberi pembelaan? Tahu. Bagaimana iblis itu menyerang segala aspek kehidupan kita dari pikiran kita. Yang awalnya kita kuat, bisa membuat kacau pikiran kita, bisa mengintimidasi kita untuk kita ragu sama Tuhan. Kita perlu punya inisiatif untuk kita mau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat 13 kita baca sama-sama. 2-3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini merupakan sebuah inisiatif yang kita perlu miliki. Sebab itu ambillah. Ada kata-kata ambillah seluruh. Sebuah tawaran. Ayo terserah kamu mau ngambil enggak? Kamu mau menyetar, mau membawa Tuhan untuk masuk dalam kehidupanmu atau enggak? Kamu mau membawa Tuhan untuk, Tuhan ini aku serahkan sepenuhnya kepadamu atau enggak? Tapi di ayat ini anjuran, ayo ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil, Tuhan masukkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa kuat. Selanjutnya ayat ini mengatakan apa? Tujuannya untuk apa kita mengambil perlengkapan senjata Allah? Supaya kamu dapat apa? Menghadap. Kok dimajuin? Mundur. Ya, next. Supaya apa? Supaya dapat melawan. Kalau ayat tadi dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Lah, iblis menyerang dengan intimidasi. Tapi kalau kita nggak memasukkan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mampu melawannya? Bagaimana kita mampu muncul menjadi kuat di dalam setiap tipu muslihat iblis yang menyerang kita? Kita perlu masukkan Tuhan supaya kita dapat melawan, supaya kita dapat menghajar, supaya kita dapat menghancurkan setiap intimidasi pada hari peperangan. Di gambar ini ada seorang prajurit. Dia naik kuda, dia bawa ketopong, bawa perisai, bawa baju jirah, lengkap untuk mau berperang. Ada pilihan nggak untuk dia nggak mau pakai? Bisa aja. Aduh, capek, berat, rempong, susah, gak enak, berat aku bawanya mau perang. Udahlah, aku bawa tombak aja. Oh, bisa mati kena panah. Kita tanpa pakai Tuhan masuk dalam kehidupan kita, kita bisa kalah melawan tipu muslihat. Prajurit, meskipun berat, nanti kita di hari Natal kita akan melihat ada salah satu anak pemuda opening, bagaimana dia pelan-pelan dia pakai baju sirah, pelan-pelan dia pakai ketopong, pelan-pelan dia bawa perisai, pelan-pelan dia bawa
Susah nggak? Lama nggak? Lama. Tapi itu menjadi perlindungan buat seorang prajurit. Kita susah nggak untuk hidup dalam perkenanannya Tuhan? Untuk melakukan kehendak Tuhan, susah nggak? Enggak sebenarnya. Cuma kedagingan kita itu yang membuat kita susah. Cuma kalau kita mau kuat, ayo terima Yesus masuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya maju berperang, tapi pulang membawa kemenangan. Next. Tadi dikatakan bukan hanya dapat melawan, tapi tetap berdiri kuat di strong. Mengambil seluruh perlengkapan bukan hanya untuk melawan, tapi supaya kita bisa menang. Tetap berdiri kuat, be strong. Bukan hanya maju berperang, tapi pulang dengan membawa kemenangan. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Next. Font. Kita baca ayat kita ya. Di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tadi dikatakan bagaimana ketika kita telah memakai perlengkapan senjata Allah, itu digunakan untuk kita mampu melawan, itu digunakan untuk kita bisa berdiri kuat, bahkan kita muncul menjadi pemenang di dalam pertandingan. Tetapi yang kita perlu ingat, next one. Tetapi yang kita perlu ingat, next. Tetapi yang kita perlu ingat, tapi ingat, next. Kita sudah mampu, setelah menang tetap berdiri. Setelah menang tetap berdiri. Tapi, next. Tetapi seberapa kuat atau seberapa lama kita akan mampu tetap berdiri konsisten. Kita sudah mampu tetap berdiri kuat. Bahkan kita sudah bisa maju berperang, bahkan pulang dengan membawa kemenangan. Tapi kita ingat, banyak orang jatuh setelah dapat kemenangan. Banyak orang jatuh setelah mampu mengalahkan. Di sini saya katakan, seberapa kuat atau seberapa lama kita akan mampu tetap berdiri konsisten. Ayat 13 kita baca dari Alkitab kita. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan sesuatu. Berarti gini gambarannya secara sederhananya. Kita udah berperang, kita menang, kita berdiri. Dan yang Tuhan inginkan kita tetap berdiri setelah kita keluar menjadi pemenang. Coba jadi pertanyaan, seberapa kuat atau seberapa lama kita akan mampu tetap berdiri konsisten. Kembali lagi kita harus ingat, iblis berperang melalui tipu muslihat. Bukan berarti ketika kita telah lewat menang dari permasalahan, bukan berarti itu akhir dari pertandingan. Iblis mungkin menyerang kita dengan tipu muslihat, tetapi juga ketika kita menang, iblis bisa menggunakan kemenangan kita dengan tipu muslihat. Bisa memanfaatkan kemenangan kita dengan tipu muslihat. Ayat 18 kita baca. Di sini ada 2, 3. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Kalau dari terjemahan lain, saya juga ketik di sini. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Sekali lagi, hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Kita sudah menang, tapi kita bukan berarti menang itu sudah selesai dari tipu muslihat iblis. Iblis bisa menggunakan kemenangan kita, kekuatan kita, kesanggupan kita mampu keluar menjadi pemenang, itu bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Tetapi ayat ini mengatakan, hendaklah kalian selalu siaga
Tahu siaga? CCTV itu kan bisa di setel, selalu siaga 24 jam. Kita bisa matikan, tapi kita juga bisa pasang CCTV siaga 24 jam. Mau dibikin kanan kiri terus siaga, bisa berjaga-jaga. Mau sampai kapan? Ya terus. Kalau kita atur untuk selalu siaga, CCTV akan selalu siaga 24 jam. Kita pun perlu siaga, karena kemenangan kita bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Oh, aku bisa menang. Aku bisa menang. Tapi kita harus selalu ingat, yang membuat kita menang karena kekuatan Tuhan, bukan karena kemegahan kita. Selalu berhati-hati dengan setiap tipu muslihat iblis, baik dalam keadaan yang sedang berperang maupun dalam keadaan keluar menjadi pemenang. Selalu hati-hati, selalu siaga, jangan menyerah. Ada dua tokoh yang saya akan bawa di malam hari ini. Bagaimana dia dipakai Tuhan, tetapi dia jatuh karena kesombongan. Yang pertama adalah siapa? Kok ngeblank saya? Yang pertama adalah Saul. Bagaimana kita lihat dari ayat yang dari yang itu puji-pujian yang apa? Daud apa? Saul beribu-ribu ya. Daud berlaksa-laksa ya. Benar ya? Ya, seperti itu. Saul merasakan bagaimana yang awalnya dia berperang, dia menang karena Tuhan. Tetapi muncul emosi, aku mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mulai muncul, loh, kenapa kok seperti ini? Mulai muncul, kenapa? Ada namanya timbul keirian, ada namanya timbul segala sesuatu. Saya dapat hal ini ketika saya tadi pulang dari Probolinggo. Tiba-tiba Tuhan kasih ilham seperti ini. Orang yang selalu hidup di dalam Tuhan, orang yang selalu menyadari segala sesuatu keberhasilan itu semua karena Tuhan. Meskipun ada orang lain yang lebih dari kita, dia nggak akan merasa khawatir. Kenapa? Oh, kita sama-sama kok, sama-sama dari Tuhan segala sesuatunya. Kita sama-sama bisa menang dari Tuhan kok. Kita bisa mendapatkan yang menang ini sama-sama dari Tuhan kok. Ngapain aku takut? Selama ada Tuhan. Meskipun aku, kalau seandainya Saul yang berpikiran masih jernih, Saul masih tetap matanya tertuju pada Tuhan. Meskipun ada pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi dia akan tetap melihat, oh, yang meskipun beda jumlahnya, tapi Tuhan kok yang membuat kemenangan. Tuhan kok yang membuat kemenangan. Lalu ada lagi Simson, saya menemukan bagaimana dia mampu membunuh singa dengan tangan kosong. Dia mampu mengalahkan 30 orang di Askelon. Dia memukul mati 1000 orang Filistin. Tapi apa yang terjadi di akhirnya? Dia mulai tidak berjaga-jaga. Dia mulai tidak siaga. Dia mulai goyah. Dia mulai melepaskan perlengkapan senjata Allah. Sampai akhirnya dia jatuh. Hati-hati ya. Bukan berarti kita setelah kita menang dari masalah, bukan berarti iblis menyerah dengan kita. Iblis bisa pakai kemenangan kita untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu, tema kita di bulan ini dan tema kita di selama tahun ke depan, hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Kita bisa melewati masalah mungkin di bulan ini, pergumulan, mungkin tantangan-tantangan, dan kita muncul menjadi pemenang. Kita harus ingat masih ada 1 tahun ke depan. Banyak hal-hal yang bisa menggoyahkan kita. Banyak iblis bisa menggunakan segala sesuatunya untuk merusak pikiran kita, membuat kita kacau balau, tidak memandang lagi Tuhan, dan membuat kita jatuh. Hati-hati, Saul jatuh karena mulai intimidasi. Simson jatuh, mulai kacau, tidak bersih pikiran. Dan biarlah kita selalu bersih pikirannya. Kita selalu pakai perlengkapan senjata rohani. Bawa Yesus masuk dalam kehidupan kita.
setiap waktu, setiap hari. Karena apa? Tadi kembali lagi ayat 10, Efesus 6 ayat 10, kita kembali lagi baca. Efesus 6 ayat 10, kita kembali lagi baca ke ayat pokok kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan apa? Kuasanya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi kita kuat di dalam Tuhan karena kekuatan kuasanya, karena ada Yesus, karena ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Natal bukanlah berarti tanpa kehadiran Yesus. Hidup kita bukanlah berarti juga tanpa kehadiran Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita saat ini Natal, merayakan suasana Natal, merasakan bagaimana sebuah perayaan Natal, suasana Natal karena kehadiran Yesus. Tanpa kehadiran Yesus bukanlah sebuah Natal. Tanpa kehadiran Tuhan juga dalam kehidupan kita ini bukan apa-apa. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kesimpulan saya di malam hari ini. Next. Tema hendaklah kamu kuat, sebuah perintah yang perlu untuk kita lakukan di dalam perjalanan iman kita. Yang kedua, next, untuk kita bisa kuat, yang pertama sadar diri. Kita manusia terbatas, butuh bersatu dengan Tuhan yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, untuk kita bisa kuat, punya inisiatif, pergunakan, ambil, gunakan perlengkapan senjata yang sudah Tuhan sediakan. Lalu setelah kita menang, ingat, menang dalam peperangan bukanlah akhir. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis bekerja melalui tipu muslihat, dan kita perlu tetap siaga dan jangan pernah menyerah. Kita mungkin bisa melalui di tahun ini dengan keberhasilan, kekuatan, aku mampu melewati sepanjang tahun 2022. Tapi ingat, kita perlu siaga, tetap siaga dan jangan pernah menyerah. Kita udah keluar menjadi pemenang di tahun 2023 awal, dan kita perlu siaga, tetap siaga dan jangan menyerah. Apapun yang terjadi di selama tahun 2023, apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa terima, kita tetap perlu siaga dan jangan menyerah. Masih ada Tuhan, masih ada perlengkapan senjata dalam kita kok yang Tuhan sediakan. Tuhan mampu memberi yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita mengangkat pujian kita. Berbicara tentang mari masuk Tuhan, masuk Tuhan dalam hatimu. Tadi firman, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan karena kekuatan kuasa-Nya. Ayo kita sama-sama undang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Natal bukanlah berarti tanpa kehadiran Yesus. Hidup kita bukanlah berarti tanpa kehadiran Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita akan pujian ini dari hati kita. Tuhan, mari masuk Tuhan dalam hati. Mari
tangan kanan di atas. Tuhan menunggu kedatangan kita. Tuhan menunggu kita membuka hati kita. Mari masuk, mari masuk, amin. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saya undang kita bagi berdiri. Yang kita punya keluarga di dekat kita, atau anak-anak boleh samperin keluarga kalian. Kalian bergandengan tangan, kita semua bergandengan tangan dengan keluarga kita. Kita undang Yesus masuk dalam kita. Kita nggak tahu tantangan seberat apapun yang ke depan akan kita alami. Tetapi ketika kita mengundang Yesus untuk masuk dalam kita, Tuhan akan memberi kekuatan kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Terus akan pujian ini, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang,
Tinggallah sekarang Tuhan. Tinggallah dalam hati kami. Ini kami Tuhan. Ini keluarga kami. Ini gerejamu Tuhan. Kuatkan kami. Datanglah Tuhan, penuhi kami. Kuatkan kami menjadi satu tubuh Kristus. Kuatkan kami bukan sekedar bergandengan tangan hanya hari ini saja Tuhan. Dengan bergandengan tangan kami mau saling menguatkan. Dengan bergandengan tangan kami mau saling menopang. Ketika ada teman kami, keluarga kami, sahabat kami yang jatuh, kami bisa topang, kami bisa angkat dengan kami pegang tangan seperti Engkau memegang tangan kami. Sadarkan diri kami Tuhan, supaya betul-betul kami ambil perlengkapan itu, kami pakai, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga hati pikiran kami, supaya kami tidak dihantui dengan intimidasi iblis, tapi kami terus memandang hanya kepada Tuhan. Orang lain boleh berkata buruk, orang lain boleh berkata yang tidak-tidak tentang tahun yang akan datang, tapi kami percaya ketika kami lemah maka kami kuat. Ketika gelap itu datang maka terang itu akan menyala, benderang, terus terang sampai perembak tengah hari. Semakin terang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menegur kami. Tolong kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami bisa, bukan karena keakuan kami Tuhan, tapi semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Semua karena kekuatan Tuhan. Kami lemah tak berdaya Tuhan. Oleh sebab itu, mari masuk Tuhan, masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku, masuk dalam keluargaku. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang hidup. Kami perlukan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus Tuhan pakai hidupnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terus berkati dia, terus tolong dia supaya dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pujilah nama-Mu. Sebentar kami bawa korban ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan berkati supaya kami beri dengan hati yang tulus, yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita akan berkorban syukur kita di hadapan Tuhan. Bulan ini bulan yang penuh dengan kasih, ya. Dan kita mau Natal kita bukan hanya sekedar Natal, tapi betul-betul Natal itu lahir dalam hati kita, di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Selalu memberi persembahan Bapak Ibu Saudara, harus memberkati tanaikan pujian kita di hadapan Tuhan. Seperti
kami boleh hadir di dalam rumah-Mu mendengar firman-Mu. Dan kami telah mempersembahkan pujian kepada-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati. Engkau bukan hanya lahir di palungan seperti di kandang domba, tetapi lahir di hati kami. Malam hari ini kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup. Syukur Engkau Allah yang sempurna datang dari sorga untuk menyelamatkan kami. Kami orang berdosa, kami orang durhaka, tapi karena kemurahan dan kasih karunia-Mu kami boleh diselamatkan. Malam ini kami boleh bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Kami sudah dengar firman. Firman-Mu mendorong kami, mengingatkan kami selalu. Sebab kami tidak tahu hari-hari mendatang. Tuhan, kuatkan, mampukan kami. Perlengkapi kami selalu dengan kuasa-Mu. Banyak ramalan yang kami baca, kami dengar apa yang terjadi di hari-hari mendatang. Dan firman Allah jelas katakan, hari-hari terakhir ini justru banyak hal yang belum kami ketahui, mungkin lebih berat daripada tahun-tahun yang lalu. Tapi kami yakin, optimis kami, Engkau ada dalam hidup kami. Itu yang menjadi kami mendapat kemenangan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh lalu dari segala permasalahan hidup karena Engkau ada beserta dengan kami. Peganglah tangan kami Roh Kudus, supaya hidup kami mampu menghadapi segala tantangan hidup, bukan kuat gagah kami, tapi karena Engkau yang ada dalam hidup kami. Roh Allah yang ada dalam hidup kami lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya ini. Kuasa Tuhan terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih, Kau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami yang tidak hadir malam hari ini karena sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Ada yang lemah, Kau beri kekuatan yang baru. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka sekalian. Atau mungkin dalam kekurangan, kami yakin Allah Maha Kuasa dan sanggup mengadakannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dan kami akan terus berjalan bersama-sama dengan-Mu. Sebentar kami akan pulang. Sertai kami dalam perjalanan. Tibakan dengan selamat. Berkendaraan ataupun berjalan kaki, Tuhan ada menyertai kami semua. Untuk perayaan Natal, bahkan ibadah Natal, untuk mengakhiri tahun ini, kami percaya Tuhan, kami sudah merencanakan, tapi Allah yang menentukan segala sesuatu yang terbaik. Allah sudah sediakan bagi kami, dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Terimalah berkat dan anugerah daripada Bapa di surga, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kasih sayang Tuhan Yesus dan menyertai kita, pimpinan Roh Kudus menyertai malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.